Baik Ibu, rekan-rekan arsitek sejawat ya. Saya pikir ini kalau disebut se-Indonesia boleh juga. Mungkin dari seluruh penjuru, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Sigit sebagai Ketua Pelaksana ingin menyampaikan semacam penjelasan dari TOR. Dan memang hari ini kita sepakati di sini ada sudah sekitar 25 lebih yang hadir. Mudah-mudahan ini semua bisa mendapatkan gambaran tentang TOR ini. Baik, saya akan mulai saja. Mungkin Sigit ada tambahan? Belum ya? Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan secara garis besar saja karena mudah-mudahan sebagian besar ini saya lihat nama-nama ada beberapa yang sudah kami kenal, tapi juga ada yang tentu ada yang baru dan belum pernah melakukan semacam ikut serta dalam IAI Award ini. Ini saya coba mulai dengan tahapan di KAK. Di sini memang kita kali ini ajang pemberian penghargaan kepada anggota dari IAI tingkat nasional. Jadi memang penyelenggaraan award ini kami punya atau IAI punya satu panduan penyelenggaraan yang memang masih ada maaf terpental. Jadi IAI IAI nasional ini adalah ajang untuk memberikan penghargaan kita anggap tertinggi lah begitu ya karena tingkat nasional. Dan ini sudah ada panduan sejak 2004 yang lalu, jadi hampir 20 tahun. Dan kami di sini bersepakat dengan pengurus-pengurus provinsi pada tahun yang akan datang atau kepengurusan yang akan datang akan dirubah penyelenggaraan IAI Award untuk tingkat nasional. Karena sekarang masih ada overlapping antara provinsi dengan nasional. Tapi di tahun ini adalah tahun terakhir nasional menyelenggarakan dengan adanya juga penyelenggaraan di tingkat provinsi. Saya kira itu nanti bisa kita perjelas dalam sesi yang lain. Tapi pada prinsipnya semua provinsi cukup memahami bahwa ini ada overlapping. Ada yang bisa mendapatkan di Jakarta, ada yang mendapatkan di Tangerang, atau bagaimana cara menyelenggarakannya, ada yang di tingkat wilayah, ada yang berdasarkan anggota, itu nanti akan disempurnakan pada penyelenggaraan sejak tahun yang akan datang, atau kepengurusan mulai 2025. Jadi itu sekedar ilustrasi tentang award ini. Jadi ini adalah award IAI nasional yang terakhir diselenggarakan dengan masih bersama-sama dengan provinsi-provinsi yang lain. Pada dasarnya kami atau saya selaku wakil dari Badan Penghargaan memang kita sudah membuat pokja dan menyusun kembali
aturan penyelenggaraan sayembara ini, sehingga nanti nasional adalah hanya menyelenggarakan tingkat nasional atau dari provinsi-provinsi dengan ada kondisi-kondisi tertentu kalau ada yang belum bisa, wilayah yang belum bisa menyelenggarakan atau waktunya telah telah terlewati gitu, itu ada mekanisme-mekanisme yang kita coba susun, tapi intinya adalah semua wilayah provinsi yang sudah menyelenggarakan award sudah cukup banyak saat ini, ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Tangerang, Bali, sudah cukup banyak penyelenggaraan ini, sehingga nanti itu yang pemenang-pemenangnya adalah yang menjadi peserta yang kami pilih dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional. Saya kira begitu ilustrasi penyelenggaraan award kali ini, karena menginformasikan juga bahwa yang akan datang nanti penyelenggaraannya mungkin agak sedikit berbeda. Oke, terus kemudian di sini proses review adalah proses pelaksanaan penjurian tahap pertama. Oh, boleh ya, kita share screen KK aja ya. Setuju, setuju. Baik, kami coba sampaikan ke AK. Boleh, biar dibantu lah, biar. Ya, ini dibantu sama rekan Sigit. Ini adalah next, bisa. Dari ini belum sampai ke sini. Ini Sigit yang operate ya. Terus dilewat ya. Nah, ini ya. Ini proses review tetap kita akan jalankan satu mekanisme setelah adanya penjurian tahap pertama. Oke, ini bagian-bagian dari pelaksanaan. Next juga kita menerbitkan, kedua adalah buku yang juga format-format ini semacam dasar untuk menyusun buku. Paralel dengan penyelenggaraan ini akan dibuat buku karya. Next, terus pameran karya juga, kami juga akan menyelenggarakan pameran karya di area atau venue Munas. Malam penghargaan kali ini rencana akan disandingkan dengan acara HUT IAI. HUT IAI itu ada 17 September, tapi ini agak sedikit bergeser karena di situ akan diselenggarakan beberapa acara. Oke, berikutnya adalah pendaftaran. Pendaftaran dibuka melalui website, kemudian ada dengan mekanisme Google Form, dan seterusnya. Memang pemasukan di sini masih ada waktu sampai 31 Agustus. Kemudian kita juga
meminta syarat juga untuk didaftarkan dengan melunasi membuat pendaftaran dengan biaya 224 ini maksudnya untuk semacam pendaftarannya ke rekening PAI. Kemudian tanya jawab ini adalah sampai dengan tanggal 10 atau tanggal ini, tanggal sekarang, tanggal 12, kami kirimkan ke seluruh peserta yang memang sudah mendaftar. Sampai saat ini sudah ada 10 ya? 10, kurang lebih 10 pendaftar yang masuk. Ya, tapi per hari ini kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili. Oke, saya kelihatannya mental-mental jadi coba pakai ini sedikit. Oke, di sini sampai dengan tanggal 10, tapi sampai hari ini eh, kemudian kami membuka juga pertanyaan secara pertanyaan tahap kedua untuk nominator tanggal 9 September sampai dengan 14 September. Kemudian kepada seluruh peserta. Silakan. Begitu, kemudian tahap pertama ini adalah KAK, lalu saya kira cukup jelas, kemudian batas pemasukan adalah 31 Agustus. Ini ini kan ada karya akan di-upload kepada Google Form yang akan dikirim oleh email. Jadi buat peserta akan kami kirimkan alamat, mungkin juga nanti kita bisa ini ya, publish ya, lewat website aja gitu, lewat IG gitu untuk bisa mendownload, mengupload ya. Dalam hal peserta kesulitan pengiriman dapat menghubungi di sekretariat. Ini materi karya adalah 4 lembar dari ukuran 2121 diunduh di website. Per hari ini nanti kami akan sampaikan formatnya di dalam website. Sebentar juga di dalam acara ini juga bisa kita sampaikan file untuk formatnya, juga bisa langsung di copy atau di save. Ini adalah PDF masing-masing maksimal 2 mega atau maksimum total 8 mega, jadi per lembar 2 mega. Melampirkan nomor ini adalah untuk registrasi ya. Kemudian jadwal penjurian tahap pertama ini adalah tanggal 5 September. Kemudian setelah tanggal 5 September kita akan mengumumkan nominasi. Di tahap kedua ini tentu akan ada persyaratan-persyaratan tambahan yang biasa diminta oleh juri untuk
mendapatkan satu penjelasan yang lebih lengkap di dalam penyajiannya untuk materi-materi peserta nominasi. Di peserta nominasi juga nanti otomatis akan menjadi isi dari buku, karena yang berisi atau yang diperlihatkan di buku itu adalah semua nominasi di dalamnya adalah pemenang. Dan yang lainnya adalah hanya semacam indeks yang ditampilkan dalam daftar peserta semuanya, semua yang memasukkan karya. Kemudian materi karya memang ini tadi mengulang adalah tanggal ini yang tahap kedua ya, yang pemenang kedua itu tanggal 21 September. Gambar juga masih sama, tapi mungkin ada beberapa gambar-gambar yang dibutuhkan untuk kualitas yang lebih baik. Kemudian penjurian tahap pertama ini adalah tanggal 25 September. Ini bukannya penjurian tahap kedua ya. Ini tahap kedua ya, harusnya penjurian tahap kedua. Juri adalah ini arsitek Ketut Rane ini adalah mantan ketua atau ketua tahun 2001, tapi juga sekarang menjadi ketua kehormatan IAI nasional. Kemudian arsitek Tateng adalah dari Biro Wiratman. Kemudian Pak Danang Triratmoko juga arsitek independen yang banyak sekali bergerak di dalam gedung heritage cagar budaya. Kemudian Prof. Paramita adalah pengajar dari Universitas Indonesia. Kemudian arsitek Doni Dwi Payana dari Medan, mewakili dari wilayah Medan. Ini adalah tanggal-tanggal keseluruhan acara ini. Jadi kali ini memang acara pengumuman pemenang ada di Jakarta, masih di Jakarta, karena di Munas pun juga akan diberi pengumuman tentang hasil ini. Saya kira dari kami itu mungkin sebentar saya akan coba ada share untuk format. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya, saya pikir lebih menarik untuk bisa dalam bentuk diskusi. Boleh, silakan. Terima ya. Karena ini chatting juga nggak ada ya? Izin Pak, boleh bertanya Pak? Boleh, Pak Andri Andri. Pak. Ya. Silakan Pak. Kalau dalam proses penjurian tabel itu ada presentasi nggak Pak ya? Presentasi hanya dilakukan oleh yang masuk nominasi. Jadi sudah terpilih satu tahap jadi lolos masuk dalam nominasi. Jadi begini, kali ini kita akan menyediakan atau tersedia 9 piala penghargaan. Piala yang memang sudah dibuatkan oleh Ibu Rita Widakdo untuk IAI Nasional. Itu ada 9 buah. Jadi kita memang tidak dalam memilih juri, dalam memilih atau seleksi tentu berdasarkan kriteria-kriteria.
artinya kategori. Tidak bisa dibandingkan antara kondisi rumah tinggal dengan bangunan tinggi misalnya. Jadi kita akan mengelompokkan dulu ini apakah bangunan komersial atau bangunan apartemen, rumah susun. Dia masing-masing kita kelompokkan dulu. Panitia akan memberikan penggolongan-penggolongan masing-masing. Baru nanti juri akan memilih siapa yang cukup baik atau terbaik dari masing-masing kategori. Kategori itu tidak kami tentukan bebas, artinya boleh saja memasukkan kategori, tapi tentu bisa kami ketahui bahwa ini adalah jenis bangunan ibadah atau hotel atau apartemen. Itu saya kira panitia cukup atau juri juga cukup jelas. Lalu nanti di situ dibuka secara tahap pertama memang biasanya penjurian online, hanya soft file yang kita kirimkan. Tapi tahap kedua, nah juri memilih tapi kami sebagai panitia ikut mendampingi. Jadi kami mengelompokkan semua karya-karya, lalu juri memilih berapa karya dari satu dua karya dari yang terbaik di golongannya. Lalu nanti setelah itu menjadi nama nominasi. Nominasi itu berkisar 2 kali atau 2 kali dari jumlah piala. Artinya masing-masing kategori katakanlah 2 peserta atau bisa lebih. Tergantung juri menentukan, tapi maksimal 3 menurut saya. Jadi misalnya ada bangunan komersial, ya 3 karya itu nominasinya 3. Karena kalau dikali 9 saja sudah 27. Sudah terlalu banyak sebetulnya untuk mempresentasikan waktu yang dibutuhkan untuk mempresentasikan. Itu nanti di tahap kedua. Jadi yang presentasi adalah nominasinya saja. Saya kira itu penjelasan dari saya. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Eh, ya, kita coba bahas ya, apa ada batasan usia untuk bangunan untuk menjadi materi karya? Apakah boleh mencantumkan 2 materi karya satu pendaftaran? Ini untuk yang pertama, terbangun minimal sudah 1 tahun beroperasi. Jadi saya kira itu ya jawabannya. 1 tahun beroperasi boleh didaftarkan untuk menjadi apa namanya masuk karya. Tapi yang kedua adalah mencantumkan 2 materi, saya kira tidak pas ya. Jadi harus tetap 1 materi, 1 karya, 1 pendaftaran. Walaupun namanya sama, boleh. Boleh lebih dari 1 begitu ya. Oke, ini kami coba jawab dari pertanyaan dari chat. Bangunan rumah kos masuk kategori rumah sewa, saya anggap begitu. Kemudian mau bertanya tentang gedung perpustakaan sekolah, apakah bisa masuk di submit? Saya kira bangunan sekolah masuknya bangunan pendidikan. Masuk dalam kategori silakan dimasukkan, nggak ada masalah. Kalau perpustakaan tentu bagian dari bangunan pendidikan. Izin apakah untuk kolaborasi antar biro dengan nama arsitek yang didaftarkan, apakah bias untuk 2 orang, Pak? Bisa untuk 2 orang. Tetapi keduanya memenuhi syarat untuk tetap sebagai anggota, sebagai yang menjadi juga telah melunasi iuran atau syarat-syarat yang berlaku. Tentu di dalam bangunan kan ada ketentuannya yang sebetulnya memang mungkin tidak terlalu jelas dianggap di dalam eh, apa namanya syarat, tapi hampir mutlak adalah harus ada izin mendirikan bangunan, IMB atau sekarang PBG. Karena itu adalah sebagai salah satu syarat kita berpraktek atau berprofesi secara benar. Kalau bangunannya sudah tidak sesuai dengan peraturan, artinya juga arsitek tidak bisa menggiring karyanya untuk tetap berjalan sesuai dengan
izin. Biasanya juri langsung membuat take down atau langsung ditolak. Jadi memang tidak tertulis, tapi itu sebagai persyaratan profesi menurut saya itu mutlak. Jadi tidak bisa, kalaupun tidak ada izin bangunan, itu juga lebih parah lagi. Jadi kami bisa lihat atau tahu, atau nanti waktu masuk dalam nominasi otomatis dia jadi turun gradasinya karena tidak bisa membuktikan bahwa bangunan itu sudah punya izin atau dibangun secara baik. Saya kira itu. Apakah satu anggota dapat memasukkan dua karya? Silakan, tapi dengan dua nama atau lebih. Apakah karya sudah dapat juara bisa didaftarkan kembali? Juara di, mungkin ini maksudnya di provinsi lain. Silakan. Kali ini bisa, ini yang terakhir. Berikutnya mungkin nanti secara otomatis terdaftar. Kalau sudah menang di provinsi, dia akan dimasukkan menjadi peserta nasional. Itu tapi contoh yang berikut. Sekarang sudah bisa, masih bisa. Template 21 di sini akan sebentar akan kami share. Kemudian untuk bangunan dengan fungsi sport club, clubhouse, GOR ke dalam kategori bangunan, saya kira bangunan olahraga ya. Jadi tidak masalah, kita tidak mempermasalahkan kategori itu. Tapi nanti setelah sekian banyak yang masuk, tentu juri akan memilih yang terbaik juga. Tidak bisa memaksakan ada kategori harus ada pemenangnya, karena itu juga membuat jadi terikat kalau kami menentukan kategori. Ada bangunan kategori ini. Padahal ternyata ada kategori lain yang lebih bagus. Jadi itu adalah kesepakatan Dewan Juri untuk menilai akhir dari pemilihan atau seleksinya masing-masing juri untuk diangkat menjadi nominasi. Ketinggalan barusan saya mau tanya apakah karya yang sudah dapat juara ini juga tadi sama, mungkin berulang. Apakah boleh memasukkan, ya kelihatannya pertanyaan agak banyak sama, bahwa boleh memasukkan karya lebih dari satu, tetapi harus pendaftarannya masing-masing. Jadi tidak selalu harus satu nama untuk dua karya, tidak begitu. Tapi satu karya, satu nama. Karena nanti kita akan mendaftarkan, akan membuat nomor, karena ini nanti untuk memudahkannya, jadi nomor pendaftaran itu akan mengikat menjadi nomor seleksi yang untuk memudahkan panitia memilih. Jadi ada satu nama bisa nomornya 2 atau 3, bahkan lebih gitu. Bisa saja rumah tinggalnya ada 5 karya, nggak masalah. Tapi tentu lokasinya akan begitu berbeda-beda. Rumah kos, rumah susun ini juga sama tadi sudah. Iya, dapat juara kemarin. Di IAI Award, Pak dapat juara kemarin. Maksudnya ini dari para, apa ya, maksudnya ini kurang jelas. Boleh nggak kalau menang dari lain provinsi sama kita. Oke, bisa diulang ini IAI Award. Mungkin ini maksudnya ada Jabar Award atau Jakarta Award gitu. Pada prinsipnya kalau sudah mendapatkan di provinsi yang kali ini masih boleh karena kita belum membuat mekanisme secara nasional, baru tahun depan akan dilakukan secara atau pengurusan berikutnya. Ini kami share adalah format ya. Sambil aja, sambil dijelaskan ya. Boleh bertanya langsung, kalau mau langsung juga silakan aja hidupkan mic-nya. Tapi ini juga sambil saya memperlihatkan ini ya, apa namanya, formatnya. Format ini adalah format buku nanti yang kita jadikan proses untuk menjuri, jadi juri juga melihat dengan file ini.
Ini berikutnya adalah rumah susun. Saya kira, oh ini untuk bangunan halte stasiun dan jenisnya bisa didaftarkan kategori bangunan transportasi. Ya, sekaligus sudah jawab. Untuk bangunan yang baru selesai beroperasi tahun ini, berarti belum. Jadi sebaiknya atau persyaratannya lebih dari 1 tahun sudah beroperasi. Lebih baik lagi kalau sudah ada SLF, sertifikat layak fungsi ya, atau sekarang apa namanya? Masih ya, masih SLF. Waktu ini dapat juara IAI Award provinsi. Apakah bisa dipakai lagi karyanya? Nah, itu tadi boleh. Jadi boleh, tapi menggunakan format yang berbeda. Ya, formatnya harus mengikuti format ini. Silakan dipakai lagi, nggak ada masalah karena ini memang yang terakhir kita bisa bersama-sama mengikuti dengan cara ini. Tapi berikutnya nanti nasional hanya mengeluarkan dengan mekanisme dengan kesepakatan dengan provinsi lain. Saya kira itu. Ini yang kedua adalah ada 4 lembar format ini dan ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris, yang ini bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya menjelaskan secara garis besar, tapi ada 2 lembar, lain lembar yang materinya sama untuk menjelaskan materi ini. Jadi sedikit agak berbeda. Mungkin nanti kita akan kalau sudah mendapat menjadi nominasi, kita akan meminta beberapa foto alternatif yang mungkin lebih baik atau apa. Tapi tahap pertama saya kira cukup dengan mekanisme seperti ini. Ini bentar. Ini tadi ya, mohon penjelasan tentang format 21. Ini saya kira barusan kami jelaskan. Format harus persis mengikuti template yang sudah disediakan atau bisa dimodifikasi. Tidak harus persis, harus sama karena juri harus menilai secara sama, baik format maupun ukuran. Jadi saya kira begitu untuk membandingkannya sama. Tapi nanti di dalam proses penjurian akan sama prosesnya. Dalam satu kategori akan dibandingkan dengan kategori yang sama, tidak dikategorikan dengan yang lain. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Endi, mohon format tentang ini dia, ini bisa di-download. Sekarang belum ya. Sebentar nanti akan kami attach. Apakah format harus persis? Ya, ini persis. Saya kira begitu. Silakan, ada yang pertanyaan ini dari chatting sudah semua kami jawab. Mudah-mudahan nanti kami akan buat risalah juga dari hal ini. Nanti juga akan kami kirimkan kepada pendaftar sementara yang sudah memasukkan alamat email ya. Pak izin, ini penjelasan kami tanyakan berarti 2 karya dengan kategori yang sama, pendaftar nama anggotanya bisa sama atau harus berbeda? Boleh sama nggak apa-apa. Berbeda juga nggak apa-apa. Jadi pokoknya satu karya ada satu registrasi, karena kami akan membuat nomor sendiri. Nggak bisa satu nama nanti nomornya jadi A dan B gitu. Jadi ada 51, 52 namanya sama, atau lompat lagi nanti setelah seminggu daftar lagi juga dia nggak akan namanya akan berderet, tapi tetap akan ada nomor yang akan kita siapkan untuk kemudahan dalam proses penjurian dan panitia. Baik, silakan. Kalau di sini bisa di-attach untuk format ini. Oke. Apakah nama tim yang terlibat dalam proyek boleh dituliskan dalam panel? Sementara belum perlu. Karena
nanti akan kami edit sesuai dengan persyaratan ini. Kalau untuk menulis seperti ini, saya kira ini di format yang tertera ini, saya kira boleh. Nama anggota, nama provinsi, nama proyek. Di sini nanti kami coba persis apakah perlu menjelaskan nama, karena yang mendaftar sebetulnya adalah anggota. Kalau menyebutkan di bawahnya takut terlalu banyak atau kita lebih fokus kepada anggotanya. Kita akan coba pertimbangkan apakah nanti ada boleh memasukkan nama tim ya, atau nama perusahaan yang memang bekerja secara tim. Saya kira nanti kita pertimbangkan itu dan silakan nanti di dalam, mudah-mudahan dalam nominasi nanti bisa kita perjelas. Karena terkait dengan masalah editor atau editing buku. Ya, tapi prinsipnya bisa ditulis gitu ya. Nama-nama tim bisa ditulis. Nama-nama, terutama nama individunya. Kemudian tanya lagi template, hal satu ada nama dan nomor anggota. Nomor anggota di sini tidak ada di sini ya. Tapi nanti kalau perlu ditambahkan silakan. Nomor anggota nggak ada masalah. Karena di registrasi sudah diminta nomor anggota. Ada satu nomor anggota kotak hijau, abu-abu di kiri atas. Itu ada foto. Atau boleh void. Oh itu kosong. Saya kira harus dengan foto. Foto yang mendaftar. Tidak bisa kosong. Mungkin ada lagi. Rekaman, tadi rekaman ya, kita akan buat rekaman. Rekaman ini akan kita coba sampaikan lewat YouTube dengan dari website. Selain kita lebih mudahnya membuat semacam summary atau ringkasan dari isi fundraising ini. Nanya template ada satu, kotak nama tidak boleh. Untuk format template ditampilkan apakah hanya untuk karya pemenang atau sebagai panel penjurian. Ini adalah panel untuk penjurian. Jadi keduanya nih. Ini semua nih, malah 3. Ini pertanyaannya, format template ditampilkan apakah hanya untuk karya pemenang atau karya sebagai penjurian atau juga untuk buku. Jadi 3. Nominasi, pemenang, dan buku. Jadi semuanya formatnya sama. Dan ini di tingkat penjurian tahap pertama, ya tadi sudah dijelaskan atau di TOR ada penjelasan tentang berapa besar kilobytes atau 2 mega untuk filenya dalam PDF. Kalau tahap pemenang kemungkinan besar akan diminta file yang versinya lain, PNG ya, atau lain. Tapi prinsip tidak ada masalah bagi editor, kedua file itu bisa dilakukan untuk penyempurnaan editing. Jadi nanti di tahap kedua setelah masuk nominasi, di situ akan disempurnakan file-filenya. Kalau ada yang belum menyerahkan gambar atau memasukkan gambar dengan kualitas yang tidak terlalu bagus. Biasanya bukan foto, tapi justru gambar dari karyanya itu
tidak terlalu jelas karena mungkin filenya sudah dari foto diedit lagi gitu, jadi bukan dari CAD atau file asli. Saya kira itu word count. Jumlah kakaknya juga harusnya disesuaikan. Ya, makasih Pak. Mati lagi. Ini ada yang suaranya masuk bocor. Disesuaikan sama jumlah kotak ini. Apakah word count minimum yang perlu ditulis template? Ya, ini ada nanti kami kirimkan juga tipe fontnya. Jadi bisa di-download sehingga akan sama. Karena kalau nanti dengan font yang berbeda-beda juga akan memakan waktu lagi untuk mengedit ya. Kami harapkan nanti buku ini juga bisa terbit pada saat pemberian hadiah. Dan memang kita buka juga untuk dipesan secara online pada waktu pengumuman pemenang, bisa diambil atau bisa dipesan melalui sekretariat atau panitia untuk mendapatkan bukunya. Apakah minimum, nanti kita akan kirimkan file font ya. Jadi file itu biasanya juga memang dengan font. Supaya memang tidak mencari-cari lagi. Apakah deskripsi hanya menggunakan bahasa Indonesia? Ada 2 versi di sini, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi beda halaman. Villa apakah masuk kategori hunian bangunan komersil? Saya kira ini masuk bangunan rumah tinggal ya. Kategori residensial ya, kalau villa juga ya. Jenisnya sama. Tidak ada masalah, boleh, tapi bukan bangunan komersil. Walaupun kita memasukkan bangunan komersil itu adalah lebih kayak mixed use gitu ya, bangunan super blok, atau memang bisa juga perdagangan, atau ada satu lagi yang mirip-mirip adalah kantor, gedung kantor. Catatan juri ini biasanya baru bisa kalau peserta sudah masuk ke dalam nominasi. Jadi tahap pertama penjurian melalui online, dan juri akan memberikan catatan bila mana perlu, tidak selalu ada, untuk bisa menambahkan atau sesuai dengan catatannya, diminta untuk menjelaskan, biasanya lebih jelas. Dan setelah peserta masuk ke dalam tahap nominasi, karyanya akan direview. Direview itu adalah dicek kembali oleh arsitek di mana lokasi karya itu berada. Kalau di Jakarta, arsitek dari IAI Jakarta. Kalau di Surabaya dengan anggota IAI Surabaya atau dan lainnya. Jadi di situ akan review adalah penilaian terhadap bangunan itu secara garis besar, tentang gedung itu sendiri atau bangunan itu sendiri di lokasinya. Apakah punya pengaruh-pengaruh negatif akibat dari bangunan itu, atau memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam bangunan itu, mungkin tidak sesuai antara gambar dengan yang dibangun. Banyak hal yang memang akan direview oleh arsitek yang tingkat reviewernya harusnya atau akan sama dengan levelnya dengan atau lebih tinggi dengan perencana. Jadi kalau itu bangunannya 20 lantai, juga arsiteknya juga harus di daerah dengan arsitek juga yang senior.
Jadi tidak mungkin arsiteknya lebih rendah untuk bisa menilai karya bangunan yang lebih kompleks begitu. Kurang lebih seperti itu. Kita akan melakukan kerjasama dengan IAI provinsi untuk melakukan review. Reviewer juga akan ikut presentasi untuk membuktikan apa yang memang didapat dari hasil pengamatan atau penilaian dari gedung yang dibangun. Tadi catatan juri sudah. Izin mengajukan dua pertanyaan, Pak. Ini dari Daniel DCM. Saya belum menjumpai adanya kategori edukasi dalam Google Form. Apakah digabungkan ke kategori tertentu? Edukasi itu kan sebetulnya bahasa Indonesia pendidikan ya, maksudnya. Boleh saja di bangunan pendidikan atau memang belum ada. Kalau belum ada, bisa ditulis ya, nggak ada masalah ya. Atau jenis lainnya. Saya kira tidak masalah. Ada dua kategori tertulis di Google Form, komersial dan perkantoran. Ya, ini kayaknya menurut saya kantoran berbeda dengan komersial. Bangunan kantor masuk ke komersial atau perkantoran ya perkantoran sendiri, komersial sendiri. Ya, berbeda ya. Kalau dia bergabung gedungnya sebagai mixed use sih bisa saja, bisa dengan. Jadi sebutnya lebih umumnya mixed use karena terdiri dari dua macam itu. Izin bertanya, kalau pemasukan karya JPO masuk dalam kategori transportasi ya. Memang agak khusus, saya kira transportasi jatuhnya. Jadi istilahnya kami tidak akan memberikan penalti terhadap kategori. Nanti bisa juri yang lebih menentukan. Kadang-kadang kategori kalau kita buat juga terlalu kaku jadi tidak bebas atau tidak ada bangunan yang juga berbeda, beda sedikit, beda banyak gitu. Jadi sebetulnya tidak terlalu menjadikan mutlak syarat itu, tapi juri nanti akan pada tahap akhirnya adalah menilai satu kualitas dan karya itu sendiri, bukan dilihat dari kompleksitas, bukan dilihat dari besarnya atau kategorinya, tapi tetap adalah kualitas dari satu desain. Apa award dibagi dalam kategori? Jadi begitu memang kategori itu hanya untuk mempermudah kami untuk menyeleksi ini masuk dalam kategori ini gitu. Tapi tidak menjadikan masalah buat kami kalau ada sedikit pergeseran yang ya tadi kayak bangunan komersial dengan perkantoran, bisa juga ada yang mix misalnya begitu. Ada di bawah komersil, di atas perkantoran. Boleh silakan disesuaikan atau ditulis kurang lebihnya, nggak terlalu masalah. Karena mungkin akan terus berkembang fungsi-fungsi bangunan yang baru yang tidak selalu menjadi bangunan satu fungsi ya. Silakan dicantumkan kategorinya sesuai dengan pendaftarannya. Kalau bisa, kalau tidak juga dituliskan yang lain juga nggak masalah. Tapi saya kira kita semua tahu bahwa bangunan itu punya fungsi yang beda-beda dan juri tidak akan membandingkan dengan kategori yang lain. Jadi dia akan membandingkan dalam satu kategori yang sama. Kadang-kadang juga misalnya bangunan yang kecil dengan yang besar atau misalnya rumah tinggal tipe 100 agak sulit atau dibandingkan dengan tipe 500. Jadi nanti juga akan kami kelompokkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti juri akan mengambil dalam cara-cara yang seimbang lah gitu ya. Artinya tidak menggugurkan satu hanya karena masalah kategori.
Saya kira begitu. Ada lagi kategori yang tidak tercantum dalam form, silakan dibuat lagi. Umur maksimal bangunan tidak ada, tapi yang tidak boleh adalah dulu sudah pernah dapat nominasi, lalu sekarang ikut lagi. Tapi kalau dulu tidak menang, boleh saja mau ikut lagi. Kurang lebih gitu kan ya. Jadi artinya kalau sudah pernah diseleksi dengan nominasi, ya seharusnya dia sudah tidak akan menang atau tidak dianggap sudah pernah mengikuti satu kompetisi dan tidak menang. Tapi kalau dalam seleksi awal, ya saya kira boleh-boleh aja. Mungkin masih punya harapan karena jurinya berbeda. Saya pernah juga menemukan ada yang 2 kali mengikuti award di Jakarta, yang terakhir dia menang. Tapi ya jadi boleh aja. Tapi itu belum ditentukan secara spesifik. Pada nama kategori cantumkan dalam form. Kenapa? Sudah. Umur bangunan sudah. Boleh selama tadi itu syaratnya. Kalau belum pernah boleh. Kalau bangunan cagar budaya kan juga kalau itu udah lebih dari 50. Tapi memang pernah direkondisi. Atau itu jadi prinsipnya boleh. Tidak ada masalah. Silakan Hendy. Ya, paling lambat tanggal 19 ya, bukan 31. 31 pemasukannya. 19 September ini. Oh, Agustus ya? Ya, berarti setelah hari Senin ya? Iya, harapannya peserta yang sudah ikuti unracing ini silakan didaftarkan saja pendaftarannya, dibuka sampai minggu depan. Ada pertanyaan lain? Ini peserta unracing sudah mencapai 77. Lagi kita share di sini, bisa? File. Oh ya. Oh ya, font ya. Nanti kita masukkan untuk uh, uh, chat. Geser ya. Oh, ya, sampai dengan pukul 14.49. Ada pertanyaan lagi? Kalau KAK sudah ada di website ya, silakan di-download. Kalau ini segera setelah selesai ini kita akan upload tadi
template, dan font. Kenapa? Ya, barangkali sampai dengan tanggal 9. Kita buka pas pertanyaan. Iya. Mungkin kita akan tutup sampai dengan jam 3. Lalu selanjutnya silakan bisa memasukkan ke dalam email kami iai.nasional.penghargaan@gmail.com. Untuk pertanyaan sampai dengan tanggal 19 ya, sampai dengan pendaftaran atau 18 begitu. Kami akan jawab sampai di situ dan mungkin kita akan juga kalau hari ini sudah ada ringkasannya, paling lambat besok, ringkasan itu akan kami attach juga di dalam pertanyaan-pertanyaan yang mungkin baru belum mengikuti ini atau belum mendownload acara risalah rapat ini. Masih boleh 5 menit lagi. Sebetulnya sih lebih enaknya bisa di-download di sini, pasti gitu. Buat peserta jadi udah sekian banyak udah langsung bisa mendownload. Paling enggak itu udah ada template. Kalau template udah ada bukan? Saya sebut apa ya? Itu tuh, nah itu yang. Ya. Judulnya format. Dia bisa lihat ke atas ya. Kalau yang peserta terakhir masuk bisa ke atas. Ya template ada di attach sama kakak. Oke, lokasi hanya di Indonesia. Boleh di luar negeri? Karena arsiteknya kan Indonesia. Jadi dulu Ari Indra pernah punya karya di pameran Venice ya. Ikut dan kalau tidak salah mendapatkan nominasi, tapi tidak menang. Link Google Drive ini saja Pak template. Sudah ada di sini, silakan di-download. Jawabannya untuk bangunan rumah kos dan masuk kategori hunian. Saya kira ke rumah kos hunian ya. Kalau hotel tersendiri biasanya. Kalau kos kan tidak, lebih ke ya rumah kos nggak apa-apa disebut rumah kos. Saya kira agak berbeda memang rumah sewa ya dibanding hotel. Tapi dibanding hunian rumah tinggal juga beda. Tapi kalau kategori hunian barangkali bisa ya. Karena ya dianggap saya kira tidak terlalu masalah kalau mau disebut rumah kos nggak apa-apa. Karena dia juga jenisnya berbeda sendiri. Disebut rumah susun juga tidak, dibilang juga hotel tidak, dibilang hunian juga tidak. Jadi rumah kos. Nggak apa-apa disebut sendiri. Nanti juga juri akan melakukan penggolongan atau penggabungan terhadap mana yang memang bisa digabungkan. Saya kira juri akan
bisa bijaksana, dan kami panitia akan mendampingi juri untuk juga secara bijaksana menilainya. Mohon maaf, Pak, ingin bertanya, jika sudah terlewat karya yang sudah dimasukin di IAI Jakarta, apa bisa dimasukkan di IAI Award? Bisa sekali. Ini yang terakhir kali IAI provinsi bisa dimasukkan ke dalam satu penggabungan IAI nasional. Berikutnya, IAI Jakarta punya sendiri, wilayah-wilayah punya sendiri, nanti otomatis pemenangnya adalah yang bisa menjadi peserta. Yang sudah mengikuti di provinsi tidak bisa lagi masuk ke dalam nasional karena sudah ada pemenangnya. Jadi dianggap sudah terseleksi di IAI provinsi. Kecuali dia sudah terlewati gitu. Jadi setelah ada award di Jakarta, lalu dia baru bisa masuk dan punya kesempatan untuk masuk, dia boleh. Nanti ada mekanisme tersendiri di dalam proses seleksi. Jadi itu nanti kita bicarakan di tahun yang akan datang. Tapi sekarang prinsipnya bisa. Di template tertera jumlah kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berbeda. 150 dan 100 kata ini harus berterjemahan langsung atau bisa dengan informasi lain. Boleh-boleh saja keduanya. Kalau 500 dengan 100, saya kira tergantung besarnya template kali ya. Di sini 150 di posisi ini, lalu 100 di bawah ini. Sebetulnya sih tidak terlalu mengikat juga ya. Kalau bisa 150 silakan aja, yang penting template-nya tidak akan, tapi tidak berlaku untuk diperkecil hurufnya. Jadi sejauh ini memuat, silakan aja dimanfaatkan. Kita tidak membuat jadi penalti hal ini, tapi memang membuat guidance ini adalah untuk membatasi supaya komposisi dari gambar ini baik. Saya kira begitu ya. Bukan untuk membatasi secara langsung. Ini chatnya di mana nih? Lupa. Asik. Oh, di situ. Ya. Untuk catatan juri, kotak abu-abu di page kecil berarti bisa kita kosongi. Ya, betul. Catatan juri, nanti juri yang akan mengisi. Dan itu setelah hasil penjurian. Jadi diisi oleh kami. Karena itu menjadi penilaian yang atau catatan yang positif buat penjelasan daripada karya yang terpilih oleh juri. Tidak ada logo yang diperlukan untuk IAI Award. Saya kira tidak perlu ya, karena ini adalah materi untuk menjuri. Jadi saya tidak melihat itu urgensi, tapi karena ini akan dibukukan, jadi sudah menjadi satu kompilasi yang ada cover, ada penjelasan di depan, ada daftar isi, semua itu udah menjelaskan logo. Tapi kalau ditambahkan lagi logo kan akan berulang-ulang, sesuatu yang tidak, menurut hemat kami tidak menjadi penting gitu lagi ya, karena sudah di dalam satu kompilasi buku. Kalau untuk memasukkan, saya kira tidak akan terlalu apa namanya, akan kehilangan identitas, tidak. Saya kira nggak masalah. Ini juga barusan juga di laptop saya dimasukkan link untuk pendaftaran. Kalau font size nggak boleh berubah pada template,
format size berapa? Font size. Waduh, ini seingat saya ini belum sempat tertulis ya. Bukan itu nggak usah diubah fontnya. Kalau dibuka sudah Itu nggak ada di grup Pak Buku ya. Baik, nanti kami perjelas Pak Endi, fontnya berapa. Saya kira nanti di website fontnya akan kami perjelas. Boleh, ini YMA, apakah arsitek didaftarkan boleh lebih dari satu? Boleh. Silahkan ditulis, tapi akibatnya, bukan akibatnya, konsekuensinya dua-duanya harus terdaftar dengan syarat yang sama. Silahkan bekerja untuk, karena ada satu tim, biasanya project, boleh. Ini tadi juga sudah terlirik, boleh 10 tahun, boleh. Mengulang lagi boleh nggak ya? Kalau dulu udah pernah ikut lagi. Boleh saja, ikut sudah lebih dari 10 tahun boleh. Ya, saya kira nggak ada masalah ya, tidak ada yang menghalangi untuk sebetulnya juga mengikuti lagi juga nggak masalah karena hanya mencoba lagi kemungkinan. Mungkin bersaing dengan saat ini dengan bersaing dengan yang 3 tahun yang lalu berbeda, ya boleh-boleh saja. Saya kira nggak ada yang selama bangunan itu baik dan masih optimis untuk bisa mendapatkan, saya kira itu tadi. Mungkin eh, kalau saya mengikuti proses penjurian, juri itu sangat kuat dengan masalah aturan gedung. Peraturan bangunan hampir istilahnya mutlak untuk disyaratkan secara tidak tertulis. Bahkan ada yang lolos bisa masuk ke juri yang satu. Tapi kalau satu juri bilang itu tidak sah, tidak memenuhi syarat, ya yang lain harus mengikuti gitu. Jadi itu pernah saya lihat langsung bahwa juri eh, sangat concern dengan aturan persyaratan gedung IMB. Saya mengikuti dari beberapa kali award atau 2 kali yang saya jalankan, di yang kedua tidak ada bangunan rumah tinggal karena hampir semua bangunan punya kelemahan secara aturan bangunan. Itu yang jadi eh, mohon untuk bisa dimaklumi bahwa juri punya hak prerogatif untuk menilai bangunan itu memenuhi kriteria peraturan atau tidak. Kadang-kadang hanya menambahkan bangunan bangunan genset, tapi taruhnya di luar GSB. Ya, sesederhana itu, tapi juri punya hak prerogatif untuk membandingkan dengan yang lain, dengan yang lebih terpenuhi peraturannya. Jadi hal-hal itu. Jadi pada dasarnya boleh mengikuti lebih dari 1 kali menurut saya. Ya, sudah masuk jam 3:08. Saya kira dari saya sekian, mudah-mudahan bisa menjawab dan saya akan coba semaksimal mungkin untuk membuat risalah dan hasil rekaman ini pun juga bisa di-download di website. Saya kira demikian. Terima kasih buat seluruh pemerhati, rekan-rekan arsitek, sejawat. Ya, harapannya ini sudah kami buka link pendaftaran. Ya, silakan mendaftar, segera memasukkan sampai dengan batas tanggal 19. Kami tunggu pendaftarannya buat yang belum. Terima kasih.
rekan-rekan Bapak Ibu semua, kami tutup acara ini. Mudah-mudahan bisa kita jalankan acara ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.